saya harus menunggu. Kan konteksnya kalau misalkan konteksnya ini kan global ya, berapa lama saya menunggu, harus menunggu apa gitu. Cuman kalau misalkan dia harusnya nge-look dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu. Nah, ini dia yang saya suka. Tergantung pada janji yang telah dibuat, Anda harus menunggu orang yang ditunjuk untuk mengetahui berapa lama Anda harus menunggu gitu. Jadi dia nggak keluar konteks menunggunya itu menunggu apa gitu, tapi menunggu dari pertanyaan yang sebelumnya kita tanyakan gitu. Jadi konteksnya itu berlanjut. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Dwi Novianto di Blues Tutorial. Jadi pada video kali ini saya mau ngebahas tentang membuat chatbot ya, karena beberapa tahun terakhir kan dunia teknologi ini sangat digandrungi atau sangat familiar dengan AI atau Artificial Intelligence, apalagi kan dengan model yang terbaru yaitu Generative AI. Itu benar-benar membuat AI ini booming di dunia tech gitu, dunia teknologi. Nah, di video ini nih saya sebenarnya bukan advice atau advance di bahasa Python ya, cuman akhir-akhir ini saya lagi belajar tentang bahasa pemrograman Python. Nah, ketika saya sedang belajar Python, saya ketemu video tutorial yang membahas tentang OpenAI dan LangChain namanya. Nah, jadi nanti kita bisa membuat chatbot dengan data pribadi gitu. Oke, saya jelasin dulu. Nah, jadi mungkin teman-teman udah terbiasa menggunakan ChatGPT mungkin ya. Tapi teman-teman biasanya kalau pakai ChatGPT itu kan datanya global ya, dan ChatGPT pun hanya terbatas sampai 2021 kalau nggak salah. Coba saya cek dulu ya, apa itu LangChain. Dia nggak bakalan tahu karena LangChain dirilis setelah 2021 gitu. Pengetahuan ChatGPT yang 3.5 ini hanya sampai di 2021 September. Nah, jadi nanti kita akan membuat chatbot seperti ini teman-teman. Tampilannya sederhana, dari terminal kita nanti pertanyaannya, tapi menggunakan data pribadi gitu. Kalau ini kan data dari data learningnya si OpenAI ChatGPT itu sendiri gitu. Tapi nanti pertanyaannya itu kita bisa memakai data personal kita dengan data use case milik kita sendiri. Entah itu nanti bisa dibuat menjadi personal ataupun menjadi data-data company gitu. Dengan kalau saya search di sini, siapa itu Niko Dwi Novianto. Coba ya, kita coba dia kenal nggak atau dengan saya gitu. Nah, dia bilang pada saat terakhir, dia nggak tahu gitu, nggak tahu tentang saya gitu. Nah, tapi nanti ketika kita bikin chatbot, dia bisa tahu siapa saya, pendidikan saya di mana gitu. Karena nanti kita akan ajarkan mereka atau menyimpan data yang akan dipelajari oleh si chatbot ini nanti gitu. Nah, ini teman-teman bisa buka dulu LangChain. Nah, ini ada dokumentasi use case-nya yang menggunakan Python. Nanti kita akan coding menggunakan Python ya teman-teman. Nah, ini kita taruh sini. Ini masih kosong. Teman-teman buka dulu Visual Studio Code-nya. Kalau sudah namai chatbot atau nama folder yang lain juga nggak masalah. Nah, sebelumnya saya mau bahas terlebih dahulu si LangChain ini menggunakan OpenAI gitu. Ini kurang lebih gambarannya. Jadi dia akan ngeload dokumen loading ini, ngeload data. Kita mau data dari mana nih gitu. Mau dari database kita sendiri bisa, mau dari data PDF milik kita sendiri bisa, ataupun dari URL gitu ya. Kalau URL nanti ketika kita kalau menggunakan URL nanti hanya pengetahuan si chatbot ini hanya sebatas data yang ada di URL gitu ya. Jadi kayak misalkan kita punya blog gitu. Jadi nanti ketika kita buka blog itu, ya pengetahuannya si chatbot itu hanya sebatas di kata-kata atau kalimat-kalimat dictionary yang ada di page itu doang gitu.
Tapi kalau misalkan kita pakai database, kita pakai uh, TXT, PDF atau CSV dengan yang menyimpan data banyak gitu. Nah, kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak nantinya gitu. Nah, ketika dokumen ini di loading, data ini di load, data ini akan di split teman-teman menjadi beberapa layer yang nantinya akan disimpan di vector store. Dan ketika ada pertanyaan yang terkait dengan split data itu tadi, yang similar atau yang persis dengan apa yang dimaksud dari pertanyaan, dia akan ngeluarin jawabannya gitu. Nah, kan kalau kita lihat loading, first we need to load our data, unstructured data can be load. Jadi dia nge-load, terus teksnya itu di split, lalu disimpan ke storage, dan di storage itu dia akan mencarikan gitu data yang persis seperti apa yang diinput gitu. Dan nanti dia akan ngegenerate LLM ini linear layer model gitu. Jadi dia kayak menghubungkan satu neuron dengan neuron yang lain gitu. Neural network maksudnya. Jadi kayak sambung menyambung lah gitu. Nah, oke ya, sekarang langsung kita ke proses codingnya aja ya. Kalau teman-teman belum install Python, silakan install terlebih dahulu. Di sini saya memakai Python 3.11 ya. Kita bikin file baru chatbot.py. Nah, ini saya memakai Python 3.11 gitu. Teman-teman bisa ngikutin atau mau yang lebih tinggi atau lebih rendah juga nggak masalah. Pertama-tama teman-teman install dulu LangChain-nya. pip 3 install LangChain sama OpenAI. Karena nanti kita akan menggunakan OpenAI sebagai otaknya ya. Nah, kita udah install, kita langsung bikin satu file lagi buat konfigurasi, configuration py. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di dokumentasi, kita pakai QA using a retriever. Ini kita copy aja. Tapi sebelum kita copy, ini teman-teman buka dulu OpenAI, terus login, bikin account. Kalau teman-teman belum punya account, nah nanti di profile di sini klik view API keys. Nah, di sini nanti akan muncul API key secret kita. Nanti kalau teman-teman belum punya, silahkan bisa bikin dulu sini. Bikin namanya apa, nanti dia akan muncul secret key-nya. Dan nanti teman-teman akan pakai secret key itu untuk mengenerate si chatbot ini gitu. Nah, untuk informasi teman-teman, bahwa si OpenAI ini yang nanti kita akan gunakan itu berbayar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman baru daftar, dia nanti akan mendapatkan limit gratis kalau nggak salah. Saya lupa limitnya berapa, cuman teman-teman akan dapat limit gratis. Nah, ini sedangkan tadi limit gratis saya sudah habis. Nah, tadi saya coba top up kredit, di credit balance-nya saya top up coba untuk bikin video ini. Jadi kalau teman-teman nanti mau coba-coba dan tiba-tiba ada error, nanti saya kasih tahu untuk errornya kayak gimana. Nah, nanti ada tulisannya juga bahwa limit kita udah habis gitu. Kita kalau misalkan mau pakai lagi ya top up gitu. Harganya juga murah kok kalau misalkan teman-teman mau pakai yang API si OpenAI ini gitu. Hanya berapa perak gitu lah kalau nggak salah. Oke, lanjut. Sekarang kita buka, teman-teman buka di LangChain, dokumentasi, use case, terus pilih yang QA using retriever. Nah, sebelumnya kita bikin dulu di sini API key. Nah, yang teman-teman tadi
copy di API key-nya di sini, ditaruh di sini teman-teman. Nah, ini saya sudah taruh API key-nya. Terus ini kita tutup aja karena cuman buat naruh konfigurasinya aja. Habis itu kita coba import import OS, lalu kita import yang dari LangChain-nya. Ini kita copy aja. OS environ ini data dictionary ya. Open API key. Sebentar, kita lihat dokumentasinya dulu. Dia itu ininya apa namanya key-nya? OpenAI API key. OpenAI API key. Ini kita panggil dari ini, kita import di sini. Import configuration.api key kayak gini ya. Lalu kita ambil ini, kita copy semuanya aja. Ini kecilin dulu. Nah, biar rapih, ngeliatnya enak. Nah, ini kita clear. Selanjutnya coba teman-teman install pip3, install ChromaDB. Nah, udah sukses install, clear. Nah, ini teman-teman arahin ke database teman-teman. Di sini nih case-nya saya pakai data txt nanti ya. Data txt saya ditaruh di sini gitu. Ini kita coba ganti data .txt. Di sini nanti kita coba bikin data.txt gitu. Nah, nanti saya coba tulisin dulu ya. Nama saya Niko Dwi. Video ini nanti saya akan percepat dulu. Saya mau bikin database untuk saya sendiri. Nah, ini saya udah bikin sampling data punya saya sendiri ya. Jadi nanti kita akan tanya ke chatbot tentang data pribadi saya gitu. Oke, ini kita langsung trial aja. Ini text loader data txt. Jadi nanti dia akan ngeload dari data txt ini, terus teksnya itu yang ada di data txt ini di split dia menjadi beberapa layer, terus nanti dia di embed lalu di load dari storage-nya. Chroma ini storage ya, vector stores. Lalu nah, ini kita print run tadi apa? Nah, print run query. Nah, ini kan query-nya itu, pertanyaannya itu kan dari static di sini ya. Saya mau pertanyaannya itu nanti dari ya orang input gitu. Ini kita ganti aja. Ini kan kalau kayak gini nanti dia pertanyaannya static ya. Saya maunya pertanyaannya itu bisa di ketik di terminalnya gitu. Kita ganti aja pakai input. Hai, ada yang bisa saya bantu? Nah, nanti dia akan nanya query ini akan nampung hasil pertanyaan yang dari sini gitu, dari inputan ini. Oke, kita coba ya. Ini kita run. Sebentar. Hai, ada yang bisa saya bantu gitu kan.
eh apa atau sekarang Niko kerja di mana gitu kan? Itu kan pertanyaan personal ya. Dia nggak dapet. Number of request result is greater than sebentar. Ini kita belum, atau ini dia nggak. Kita coba pet directory chatbotnya, chatbot data.txt. Ini kita clear. Salah. Oh bener tadi ya. Siapa Niko? Ini dia hasilnya dapat, tapi kok nggak nampil ya? Bentar. Oh, kita belum print di sini guys. Kita jalanin lagi. Niko kerja di mana? Nah, sip. Nih, dia langsung ngasih tahu Niko bekerja di PT Akebono yang memproduksi brake speaker part gitu. Itu kan kita coba lagi. Berapa usia Niko sekarang gitu kan? Itu kan dia harus ngitung ya seharusnya. Sebentar. Berapa usia Niko sekarang? Nah, salah dia. Niko berusia 21 tahun. Oh, iya karena saya pakai yang model ChatGPT 3.5 ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai yang 4.0, kita harus define dulu modelnya. Nah, karena benar sih. Ketika 2021 ya umur saya sekitar 21 tahun lah. Karena kan sebelum November, pas September 2021 itu emang 21 gitu. Pas November 2021-nya itu 22 baru. Oke, benar. Jadi ya. Nah, kita bikin coba lagi tambahin riwayat penghargaan. Terus kita coba tanya lagi sama chatbotnya. Apakah Niko pernah dapat penghargaan? Ya, Niko pernah dapat penghargaan. Dia juara 1 lomba makan, juara 3 lomba menulis, dan juara 2 lomba lari. Oke, kita coba lagi. Atau mungkin kita coba bikin kayak seakan-akan dia ini resepsionis kali ya. Coba kita coba tamu supplier harus mengisi buku tamu terlebih dahulu. Jika sudah membuat janji, maka silahkan menghubungi PIC terkait. Kita coba. Oh, ini kayaknya kalau kayak gini dia nggak bisa sih. Nah, gini.
Coba eh, apa yang bisa saya bantu? Saya ingin bertemu Pak Dodi. Nah, Anda harus membuat janji terlebih dahulu dengan menghubungi PIC terkait di PT Akebono. Lalu Anda harus mengisi buku tamu sebelum Anda buku Pak Dodi gitu. Nah, kita jelasin lagi. Jika sudah mengisi buku tamu, silahkan tunggu di ruang tunggu. Silahkan menunggu di ruang tunggu. Kamu bisa print password wifi atau memesan minum di layar samping. Ini kan tadi kan kita nyoba pertanyaannya berkelanjutan kali ya. Jadi kan tadi kita sudah ngomong saya mau ketemu Pak Dodi nih, terus dia bilang Anda harus membuat janji terlebih dahulu gitu kan, terus mengisi buku tamu. Ya. Terus kita jawab lagi. Saya sudah mengisi buku tamu. Apakah dia akan memproses dari pertanyaan sebelumnya, atau dia akan mengenerate jawaban yang unik lagi gitu maksud saya. Oke. Nah, dia langsung mengarah ke bawah kali ya. Saya sudah mengisi buku tamu, silahkan menunggu di ruang tunggu jika perlu. Anda dapat mencetak sandi wifi atau memesan minum di layar samping. Oke, coba kita tanya lagi pertanyaan yang di luar data txt ini. Ada yang bisa saya bantu? Tadi kan kita disuruh nunggu berapa lama saya harus menunggu. Kan konteksnya kalau misalkan konteksnya ini kan global ya, berapa lama saya menunggu, harus menunggu apa gitu. Cuman kalau misalkan dia harusnya nge-look dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu. Nah, ini dia yang saya suka. Tergantung pada janji yang telah dibuat, Anda harus menunggu orang yang ditunjuk untuk mengetahui berapa lama Anda harus menunggu gitu. Jadi dia nggak keluar konteks menunggunya itu menunggu apa gitu, tapi menunggu dari pertanyaan yang sebelumnya kita tanyakan gitu. Jadi konteksnya itu berlanjut. Ini yang bikin saya tertarik ya. Oke. Nah, itu dia teman-teman kurang lebih untuk kita saya excited juga ya, karena menurut saya keren lah. Mungkin kita bisa mengembangkan ini lebih jauh lagi supaya bisa membuat program-program yang ya memudahkan kita semua lah. Dari penggunaan yang tadi kita trial itu kan tadi kita punya balance $10 ya. Kalau kita refresh berapa ya penggunaannya? $9,97. Berarti kepake $0,03 ya. Itu sekitar berapa berarti? 300 perak. Iya 300 perak ya. Apa gope? Kurang lebih segitulah. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you next time. Bye-bye.